Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran tematik. Sekarang kita sudah memasuki tema 9, mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memasuki mata pelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada mata pelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas tentang wawancara. Sebelumnya Ustazah tanya dulu, apakah kalian di sini pernah melakukan wawancara, baik itu wawancara terhadap orang tua, keluarga yang lain, guru dan sebagainya? Ya, kita pasti sudah pernah melaksanakan wawancara, tapi biasanya kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu bisa disebut dengan wawancara. Nah, adapun pengertian wawancara itu adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan suatu informasi. Misal, ketika ada temanmu memiliki mainan baru, kamu ingin tahu di mana temanmu itu membeli mainan baru tersebut, otomatis kalian akan menanyakan kepada teman kalian. Nah, teman kalian yang memberikan informasi itu disebut dengan narasumber. Kalian yang bertanya kepada narasumber tersebut, kalian disebut pewawancara. Narasumber, pengertian yang lebih lengkapnya adalah narasumber adalah orang yang memiliki pengetahuan dan penguasaan di bidang yang relevan dengan tema wawancara. Adapun pewawancara, orang yang mewawancarai dan menggali informasi dari narasumber. Adapun unsur teks wawancara, sebelum memulai wawancara harus kalian memenuhi syaratnya. Kalian harus membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaannya itu sesuai rumus 5W1H. Yang pertama, what, artinya apa? Itu menanyakan kejadian seperti apa yang terjadi. Yang kedua, who, artinya siapa? Itu menanyakan pelaku, khusus untuk orang. Yang ketiga, where atau di mana, yaitu menanyakan tempat kejadiannya. Yang keempat, when atau kapan, menanyakan waktu kejadian. Yang kelima, why, mengapa, itu menanyakan alasan terjadinya sesuatu. Yang keenam, how atau bagaimana, itu menanyakan proses terjadinya sesuatu. Selain membuat daftar pertanyaan yang harus memuat 5W1H, ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan dalam menulis informasi penting dari wawancara. Yang pertama, kalian harus simak berbagai jawaban yang disampaikan narasumber. Yang kedua, buat kata kunci dari setiap kata yang disampaikan narasumber. Yang ketiga, fokus pada topik yang dibahas. Yang keempat, tandai hal-hal penting terkait wawancara saat menuliskan kembali hasil wawancara. Adapun langkah pelaksanaan wawancara, yang pertama, menentukan topik yang akan dibahas. Kedua, mencari dan menghubungi narasumber yang relevan dengan topik, artinya narasumber yang bisa memberikan informasi sesuai dengan topik yang ingin kalian ketahui. Yang ketiga, kalian harus menyusun daftar pertanyaan berdasarkan unsur 5W plus 1H. Dan yang keempat, dalam melaksanakan tanya jawab wawancara, kita harus sambil merekam atau mencatat jawaban narasumber. Yang kelima, setelah kita melakukan wawancara dan kita mencatat poin-poin penting dari narasumber tersebut, waktunya adalah membuat laporan hasil wawancara. Laporan ini berisi informasi yang didapat dari wawancara yang dilakukan. Nah, untuk langkah-langkah menarasikan wawancara. Yang pertama, baca teks wawancara dengan cermat. Yang kedua, catat pokok-pokok isi wawancara. Yang ketiga, buat pengantar ke arah isi wawancara. Yang keempat, narasikan isi wawancara dengan mengembangkan pokok isi wawancara. Yang kelima, lengkapi narasi di bagian penutup. Ini maksudnya narasi ini menuliskan isi wawancara dengan mengembangkan pokok isi wawancara. Atau narasi ini artinya kayak menerjemahkan hasil wawancara itu. Nah, terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan hasil wawancara. Sikap badan tegak dan percaya diri. Yang kedua, harus menguasai materi laporan hasil wawancara. Yang ketiga, pelafalan kata tepat dan jelas. Pengucapan katanya harus tepat dan jelas. Yang keempat, perhatikan pemenggalan kata yang dilakukan dengan tepat agar tidak mengubah makna.
Nah, untuk teks petunjuk penggunaan alat misalnya adalah berarti memiliki pengertian seperti teks yang memberi arahan untuk menggunakan alat tertentu dengan benar. Adapun langkah-langkah menyusun teks petunjuk penggunaan alat, yang pertama, tentukan alat apa yang akan diinformasikan petunjuk penggunaannya. Yang kedua, pahami semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat yang akan diinformasikan. Yang ketiga, tulis petunjuk penggunaan secara berurutan dan sistematis, artinya berurut, tidak secara acak. Yang keempat, lengkapi setiap tahapan dengan keterangan yang jelas. Akan lebih baik jika disertakan gambar untuk memperjelas petunjuk. Ya, terus untuk tugas bahasa Indonesia tema 9 KD 4.3, silakan buka halaman 73. Kalian silakan cari informasi mengenai contoh perubahan energi dan manfaatnya. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tua, kakak, teman, atau orang-orang di sekitarmu. Seperti ini laporan hasil wawancara kalian. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber nanti, kalian harus menanyakan apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian tulis nomor 1, misal nama narasumber siapa, misal kayak orang tua, misal ibu. Kalian bertanyakan tadi apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang disampaikan oleh ibu kalian, silakan tulis ini ada contoh perubahan energi gas LPG, itu perubahan kimia ke panas. Apa manfaatnya? Itu memasak. Jadi ada 2 pertanyaan. Apa perubahan, apa manfaat? Jadi kalian harus menanyakan apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tuliskan dulu perubahan energinya, baru manfaat dari perubahan energi itu apa. Setelah kalian menuliskan melengkapi 10 tabel ini, silakan buat kesimpulan atas laporan hasil wawancara kalian. Demikian dulu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.